Apa aku bilang teman? Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten memang selalu punya kejutan. Gak cuma pemandangan yang indah Bolangers, tapi banyak tawaran seru lainnya. Air terjun tempat kami bermain ini namanya air terjun Cikadupuna. Asiknya pada bagian sisi air terjun terdapat seluncuran alami. Bolangers, kalian pasti ingin juga kan bermain seperti kami? Seru banget loh. Udah, udahan yuk. Teteh nungguin. Ayo, ayo, ayo. Meski sebentar, tapi lumayanlah membuat kami segar kembali. Yuk semangat antar buah alpukatnya. Ya, Kang, relangku patah. Aduh gimana ya? Kita antar pakai dulu deh ke Teteh. Kesian Teteh nungguin. Waduh, gawat. Bambu untuk acara adat nanti patah. Gimana ya? Lebih baik kita antar dulu saja buah alpukatnya. Sabar ya Iki, kita pasti temukan jalan keluarnya. Kakak memang paling tahu kalau habis berenang perut pasti keroncongan. Beberapa buah alpukat yang sudah matang akan diolah menjadi kue papayis. Untuk bahannya ada tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan kelapa. Bolang bisa nggak? Bisa Teh. Nanti kalau udah dikupas, dikerok pakai sendok ya. Iya Teh. Elma tiasa, Biasa Teh. hati-hatinya soalnya parudana seukeut. Mohon Teh. Nya sok dilanjutkan. Mohon. Ayo Lang. Sementara kakak menyiapkan adonan papayis, aku belah alpukatnya. Sedangkan Elma memarut kelapa. Mama atos, kita rek kajian santen. Oh, mohon Teh. Sok. Setelah bahan siap, campurkan tepung dan gula. Tuang santan dan aduk sampai rata. Nah, biar tampilan papayis makin cantik, tambahkan pewarna makanan juga ya. Baru dah. Sunan atos jadi. Tos. Ya tuh teteh bade masak adonan. Ya. Adatnya, Lang tungguan. Ya, Masak sebentar saja sampai tekstur adonan menjadi kalis. Bolang ayo bungkus Lang. Iya Teh. Pakai minyak dulu ya daunnya ya. Taruh adonan papayis di atas daun pisang. Lalu tambahkan daging dan alpukat. Papayis ini termasuk kue tradisional dari tanah Sunda Bolangers. Matangkan dengan cara dikukus. Lamanya sekitar 5 menit saja Bolangers. Ayo baru dah. Ges asak yuk. Ayo cobaan. Papayis isi alpukatnya enak banget Bolangers. Manisnya pas, teksturnya pun lembut. Nih Bolangers, kue papayis ini nggak cuma ada di Banten, ada juga di Pulau Jawa, tapi diisi oleh pisang. Nah, aku pertama kali banget nyobainnya pakai alpukat. Ternyata enak banget. Barudak, ayo tambah lagi Barudak. Apa nih Barudak? Karena terbuat dari tepung, papayis cukup mengenyangkan. Oh iya Bolangers, kata kakak,
Papais kaya akan serat yang baik untuk sistem pencernaan. Kalau begitu, tambah lagi kawan. Iki kunaon ti tadi meni lulus gitu? Ada rengkongan lagi rajit. Teh, tadi pas nak nanggung alpukat, rengkongna rajit potong. Aduh, meureun si Iki mau iluan seren tahun ya. Ya udah, nanti kita ke Abah aja. Kita minta tolong buatin sama Abah. Mun ya. Ayo barudak, nama lagi barudak. Ayo. Makan lagi Iki. Sabar ya Iki. Kami usahakan supaya kamu tetap bisa menjadi pembawa rengkong saat acara serentakun nanti. Tanpa sepengetahuan Iki, aku, Elma, dan Evan memutuskan untuk menemui kakek. Siapa tahu kakek bisa membantu mengganti rengkong Iki yang rusak. Abahnya di mana? Di tulang di sana. Oh, di sana. Bah. Abah. Belangers, ini namanya leit atau disebut bahasa Indonesianya lumbung padi. Biasanya hasil panen padi disimpan di sini. Barudak, banyak ya? Iya, Lang. Ya udah, kita lanjut cari Abah yuk. Yuk. Bangunan lumbung padi di tengah perkampungan seperti ini memang mudah ditemukan di Banten. Gak cuma menjadi lokasi penyimpanan padi, lumbung juga sebagai salah satu lambang kemakmuran dari hasil alam yang melimpah. Abah. Ayo naon barudak. Pangneangankeun awi ka kebon awi, jeung si Iki hayangan ngarengkong, tapi rengkongna rajit. Oh, mangga sareng Abah sasarengan urang ka Tegal Awi. Yuk. Ayo, Bah. Yuk. Syukurlah, kakek bersedia menemani kami untuk mengambil bambu untuk mengganti rengkong milik Iki yang patah. Hatur nuhun pisan ya, Kek. Kalau begitu, langsung saja kita berangkat. Bolangers, umumnya rengkong berbahan dasar bambu. Hanya saja, rengkong yang bagus terbuat dari bambu pilihan. Salah satunya bambu jenis mayan. Ukuran bambu mayan memang tidak terlalu besar. Meski begitu, bambu ini sangatlah kuat. Kata kakek, bambu mayan bisa menopang puluhan kilogram beban. Bersihkan bambu dari ranting dan daunnya ya. Di kedua bagian inilah bambu dibentuk supaya bisa dikaitkan. Itu pesonana itu. Atos, Bah. Tawas, ayo barudak. Ayo, Bah. Yuk. Direkal lumbung padi. Yuk, berangkat. Sekarang tinggal rekatkan dengan padi seperti ini Bolangers. Bah, aku mau coba, Bah, ikutin, Bah. Nih, tolong dong. Bolangers, sebenarnya rengkong adalah alat yang biasa digunakan untuk mengangkat padi dari sawah ke lumbung. Tapi sekarang, menurut kakek, rengkong menjadi pertunjukan seni yang kerap hadir dalam berbagai acara adat. Rengkong akan dimainkan dan menghasilkan suara loh. Sumber suaranya berasal dari gesekan tali rotan dan bambu ini. Coba, Bah. Bolang mau coba, Bah? Boleh. Kuat, Bolang. Kuat lah, tapi ini berat ya, Bah, ya? Emang ini ya, Bah? Wih, Bolang kuatannya. Wah, Bolang hebat pisan, bisa keangkat. Yeay! Misi berhasil Bolangers. Semoga Iki senang dan tidak sedih lagi. Kumaha lang, bade ngiring rengkong sareng Abah. Mau, Bah? Dipangdamalkeun rengkongna ku Abah. Yeay, kita mau rengkong. Yaudah, Bah, duluan, Bah. Kita mau kesana dulu. Ayo, barudak. Assalamualaikum, Bah. Assalamualaikum, Bah. Ayo. Asyik! Kakek baik sekali.
Gak cuma Iki yang akan ikut membawa rengkong. Aku dan Evan juga berkesempatan terlibat di acara adat terbesar di kampung Cisitu. Berbagai persiapan serentahun sudah mulai dilakukan Bolangers. Aku nggak mau melewatkan begitu saja. Salah satunya prosesi pemotongan kerbau. Bolangers, ini dia salah satu persiapan sebelum serentahun di situ dimulai, yaitu potong kerbau. Nanti daging kerbau ya akan dibagikan ke masyarakat. Semua kegiatan dilakukan gotong royong secara sukarela tanpa ada paksaan oleh masyarakat di situ. Oh iya Bolangers, serentahun berasal dari kata seren yang berarti menyerahkan dan tahun yaitu tahun. Upacara ini menandai serah terima panen ke tahun berikutnya. Tidak hanya para laki-laki yang sibuk menyiapkan upacara serentahun, perempuan pun juga ikut terlibat dengan sibuk membuat berbagai makanan. Bolangers, ini dia salah satu persiapan sebelum serentahun dimulai. Ibu-ibu ini lagi membuat kue wajib. Puncak acara serentahun di Kasepuhan Cisitu pun digelar Bolangers. Para peserta sudah siap dengan berbagai hasil pertanian lainnya. Tidak cuma rengkong saja, ada juga seni tradisional lainnya seperti angklung, buhun, tari-tarian, dan lainnya. Rombongan pawai budaya akan berjalan mengelilingi kampung Cisitu. Masyarakat yang ingin menyaksikan sampai memenuhi bahu jalan. Wih, ramai banget ya. Sembari membawa rengkong, aku, Evan, Iki, kakek, dan paman lainnya sesekali bergoyang untuk mengeluarkan irama rengkong. Upacara serentahun Cisitu memang menjadi salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Bukan cuma dari wilayah Banten saja, para sanak saudara yang sudah tinggal di luar Banten pun banyak yang sengaja datang dan meramaikan acara serentahun ini. Rombongan pawai budaya pun menuju lapangan untuk upacara adat. Elma dan Bibi pun langsung membagikan kue cucur. Hayo, siapa yang mau? Tenang, gratis kok. Hehehe. Rangkaian pawai budaya serentahun belum selesai. Aku dan kawan-kawan berkesempatan ikut kegiatan lainnya, yaitu ampih pare keleit alias proses peletakan hasil panen ke dalam lumbung. Dalam acara ini dihadiri oleh tokoh adat dan orang-orang penting yang ada di Kasepuhan Cisitu. Terakhir, hasil panen padi yang sudah dibawa dengan rengkong tinggal disimpan ke dalam lumbung. Bolangers, acara serentahun bukan sekedar bagian dari tradisi, tapi sudah menjadi identitas kampung Cisitu yang diwariskan secara turun-temurun. Senang sekali rasanya bisa menjadi bagian acara adat ini. Terakhir, saatnya kami menyantap sajian yang ada. Urusan makan sih, aku dan kawan-kawan emang juaranya. Pokoknya, petualanganku kali ini di kampung Cisitu tidak akan pernah aku lupakan. Selamat makan ya Barudak.
kita petik. Memetik hanjeli perlu kesabaran nih Bolangers. Tidak bisa main potong saja. Tapi seru sih, melatih ketelitian. Kata paman, warga kampung sejak dulu terbiasa mengkonsumsi hanjeli sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi. Kata kakak, hanjeli yang kami petik ini mau dibuat makanan. Wah, aku jadi penasaran nih. Iya teh, hanjeli teh keras ya teh. Keras lang. Biasanya teh buat apa kalau keras gini teh? Nah biasana anu keras kieu teh bisa dibikin eta aksesoris, samun henteu gelang, kalung, tasbih oge bisa. Bisanya. Oh, terus ini teh mau dibuat aksesoris. Nah lamun ieu mah urang tong ngadamel aksesoris tapi dibikin ranggindang. Asik, kakak mengajak kami mengolah hanjeli menjadi rangginang. Ikut aku yuk. Langsung kita mulai saja yuk Bolangers. Pertama, hanjeli perlu kita rontokkan bijinya. Biji hanjeli harus dikukus supaya biji hanjeli menjadi lunak. Sambil menunggu matang, kakak dan Aska akan membuat bumbu untuk perasa rangginangnya. Kadenya eta nganggo pesona, disiraheut deukeut soalna. Nya teh. Bumbu untuk rangginang cukup sederhana Bolangers. Cukup bawang putih dan garam saja. Nantinya, bumbu akan dicampur ke hanjeli yang sudah matang dikukus. Teh, ya cigana geus asak. Nya teh. Mengukus hanjeli ternyata tidak terlalu lama Bolangers. Sekitar 15 menit saja hanjeli sudah matang dan bisa diangkat. Nah ieu lang anu tos jadina. Oh, coba teh urang teh bola teh. Wah, iya cak. Nya kieu. Bolangers, ini dia nih hanjeli yang udah jadi dikukus matang. Kita cobain yuk. Teksturnya sih kayak beras pada umumnya. Cuman kalau hanjelinya tuh lebih gurih, lebih enak. Bumbu harus segera dicampurkan ke hanjeli selagi hangat, supaya rasa dan aroma bawangnya meresap. Kalau bumbu sudah merata, saatnya mencetak. Bibi memakai ruas bambu kecil sebagai cetakan agar ukuran rangginang sama. Selain membuat rangginang rasa bawang, Bibi juga biasa membuat rangginang rasa terasi. Cirinya berwarna merah, seperti yang sedang kakak dan Aska cetak. Kalau sudah penuh tampahnya, saatnya rangginang kita jemur. Mumpung matahari sedang terik nih, jadi bisa cepat kering. Teh nu ieu mah bes garing teh. Nya sok cenah ka dieu nu bes garing mah. Nya teh. Benar saja Bolangers, rangginang yang Bibi buat tadi pagi sudah kering nih. Menggoreng rangginang sama seperti menggoreng kerupuk Bolangers. Perlu minyak yang banyak dan panas supaya bisa mekar dan renyah. Cukup disiram-siram minyak panas, kalau sudah berwarna kecoklatan, rangginang bisa diangkat. Lang, Ya, pernah naikkan motor kayu, Chan? motor kayu. Ah, Encan, Naik mal yuk, enak. arek atuh. Ayo, ayo. Paman dulu. Ayo, Biasa temang mesti teteh. Maaf ya kak, kami mau main dulu. Tapi nanti aku cicip rangginangnya. Meluncur! Wah, motor kayu itu bisa melaju secepat ini. Ini sih kendaraan ramah lingkungan. Larinya kencang, tapi tanpa bahan bakar. Bolangers, pertama kali nih aku mencoba permainan motor kayu seperti ini. Meskipun kami bisa meluncur dengan kencang di jalan menurun seperti ini, kedua kaki kami tetap berjaga bila sewaktu-waktu oleng. Juga bantuan sandal jepit sebagai rem darurat. Si teteh. Dia urangnya teh lah hayu. Ya teh, kedap teh.
Teh. Kasih capepannya. Nyate atuh. Sok atuh aya nama urang nyanet ieu we Ranginang Hanjeli. Pas sekali kakak datang. Kami butuh tambahan tenaga nih. Kan lumayan dorong motor kayunya bolak-balik. Rangginang Hanjelinya enak sekali loh Bolangers. Rasanya sih mirip rangginang nasi. Tapi kalau ini jelas lebih gurih. Teh naon? Kita teh pare lubang lah. Paranjang gitu nya. Tapi teh enak di dahar teh. Nah, urang tanyakeun heula we yuk ka si Mama. Ayo, udah tuh yuk. Ayo, enak ka si Mama. Ayo, urang penasaran. Ayo. Bukan bolang namanya. Kalau cuma penasaran tanpa bertanya langsung. Si Bolang penasaran cenah yang nyobaan eta paria Ya lubang. main anak besok kalian banyak. Boleh nyamang ya? Boleh. Ambil aja tuh. Syukurlah, Paman mengizinkan kami untuk memetik beberapa paria lubangnya. Sepertinya cocok menjadi bahan tambahan makan siang kami nih. Wah, Bolangers, jadi ini tuh namanya paria lubang atau pare belut. Kenapa bisa disebut belut? Karena tuh bentuknya panjang kayak gini tuh, kayak belut. Nah, biasanya sih orang-orang ini tuh di sini tuh masaknya kecil-kecil gini nih. Tuh, kalau yang panjang-panjang ini nggak tahu sih. Tapi kayaknya pasti enak juga nih. Udah, nanti kita cobain rasanya kayak gimana. Sekarang kita ambil dulu. Yuk. Ternyata paria lubang yang kami petik ini adalah sisa panen Bolangers. Paman sengaja membiarkan tumbuh besar memanjang untuk dijadikan bibit di kebun lainnya. Ciri khas paria lubang adalah bentuknya yang panjang menyerupai belut atau sidat. Makanya warga di sini memberi nama paria lubang atau pare belut. Cil, menangnya gede tuh, panjang gini orang mah. Ih, orang ge sama tah, panjang. Tapi panjangan orang. Sarua we. Warga di sini biasa mengolah paria lubang menjadi masakan berkuah, seperti sayur lodeh, kuah kuning, sampai tumisan. Kadang juga dimakan langsung menjadi lalapan pendamping sambal dan ikan asin. Duh, orang Sunda pisan makan sayur mentah. Sepertinya 8 buah paria lubang sudah cukup nih. Kami langsung bawa saja ya. Sok terus lah buat ini mah. Nah, ya Mang. Ya tuh. Tok Ya, enak tok. ini nuhun nyaman. Bolangers, sayur untuk masakan kami sudah dapat nih. Tapi rasanya masih butuh bahan tambahan. Biar masakannya makin nikmat dan bergizi, kita coba cari sambil berjalan menuju curug yuk. Eta si Mang kenaon didinya. Mang neangan naon, Mang? Barudak keur ngala ulam kaung. Buat naon, Mang? Ulat kaungna. Yang umpan mancing. Bukan mancing. Bisa oge dimasak yang dahar. Ternyata Paman sedang mencari ulat aren untuk umpan memancing Bolangers. Tapi kata Paman, ulat aren ini enak juga kalau dimasak. Aku jadi penasaran. Siapa tahu cocok untuk lauk makan siang kami. Lihat Bolangers, Aska dan Fadli dapat ulat aren besar-besar tuh. Kata Paman, ulat aren tumbuh besar di dalam pohon aren yang sudah lapuk dan membusuk. Paman kadang sengaja menebang pohon aren yang sudah tidak berbuah sebagai tempat berkembang biak ulat aren. Ini wadahan. Iya. Kalau dapatnya sebanyak ini, sepertinya boleh juga nih jadi lauk masakan. Aku sih penasaran dengan rasanya Bolangers. Udahlah tuh ya mah geus banyak juga tah geus loba. Nah, itu boleh orang bawa teh Mang buat masak jeung paria lubang. Oh, nya gawe bawa wae. Boleh. Boleh. Bari ari bade mah. Udah tuh, makasih nya Mang ya. Ya. Nuhun. Tuh baru dak ya. Satukan. Tutup Mang, tutup. Ya tutup. Mang, nuhun ya Mang. Sami lang. Lengkap deh bahan masak makan siang kami. Lanjut kita olah saja yuk Bolangers. Ngebolang yuk. Saatnya memasak. Bolangers, Aska sedang membersihkan paria lubangnya tuh. Kalau sudah dipotong,
Terlihat bagian dalamnya berongga. Ada bijinya, mirip sekali paria atau pare. Ini akan menjadi sayur utama makan siang kami. Setelah dibersihkan kulitnya dan dibuang bijinya, paria tinggal diiris-iris deh. Untuk memasak lemeng, kami memakai bumbu dasar seperti bawang merah, cabai, dan tomat. Bagian iris-iris bumbu biar Azril deh yang sapu bersih. Sambil menunggu bumbu siap, aku akan membuat wadah masaknya. Tuas bambu muda dengan alas daun pisang supaya lemengnya tidak menempel dan cepat matang. Nantinya, ulat aren akan masuk bersama paria di dalam balutan beras ketan. Dijamin mantap pisan, oi! Sekarang, saatnya masukkan beras ketan ke dalam bambu. Cukup sekitar 10 genggam saja untuk setiap satu ruas bambu. Lanjut masukkan paria, ulat aren, dan bumbu-bumbu irisnya ya, bolangers. Terakhir, tambahkan santan deh. Mudah kan cara membuatnya? Tutup bambu dengan daun pisang, lalu tata berdiri di atas bara api. Bolangers, semua bumbu udah dicampur semuanya tuh. Terus tinggal kita tunggu dibakar, terus tunggu sampai matang. Nanti gimana rasanya kita icipin bareng-bareng. Yuk. Yuk itu nih, tambahkan deh ya tuh, Pat. Ayo nak, biar makin matang. Tinggal kita tunggu sekitar 15 menit. Sambil sesekali diputar bambunya supaya matang merata. Memasak di alam seperti ini memang menyenangkan ya, bolangers. Kita bisa sambil menikmati pemandangan, udara sejuk, dan kicau-kicau burung. Sepertinya sudah matang nih. Cirinya, batang bambu sudah menghitam dan keluar buih-buih dari tutup daunnya. Langsung kita belah saja bambunya, bolangers. Lemeng kita sudah matang sempurna nih. Gak sabar mau cicip nih. Bumbu kunyitnya membuat lemeng kami jadi kuning nih. Serasa nasi kuning ulang tahun saja. Bolangers, udah jadi nih lemang ala si bolang. Ada ketannya, ada sayurnya, juga ada proteinnya, yaitu ulat arennya. Udah tuh sok berdak, coba kena tuh buka dulu tuh gitu. Pertama, aku mau makan ulat arennya dulu nih. Pasti enak. Itu palanya tong dimakan. Gurih, tidak tahu. Wih, sesuai prediksi kami, bolangers. Rasa ulatnya gurih sekali. Teksturnya lembut, seperti tahu kalau kata Aska. Kalau menurutku, rasanya seperti putih telur rebus nih. Ayo kawan-kawan, dihabiskan ya. Jangan lupa sayurnya juga. Kita lanjut lagi ngebolang di Jampang yuk, bolangers. Wilujeng tepang, bolangers. Aku kenalkan dulu nih satu kue khas Sukabumi. Kue Subadra atau dikenal juga dengan sebutan Sumatera adalah kue zaman baheula atau zaman dulu, bolangers. Kue ini berbahan utama tepung tapioka atau kanji. Orang Sunda sih biasa menyebutnya aci. Bahannya sederhana saja. Cukup diberi tambahan gula dan parutan kelapa. Kalau melihat paman mencetak, sepertinya mudah nih. Cukup masukkan adonan ke dalam cetakan kayu, lalu ditekan-tekan sampai padat. Tok, tok, tok. Ketok dengan batang kayu, tumpahkan deh adonan jadi keloyang. Adonan kue yang sudah tertata di loyang, selanjutnya kami panggang nih, bolangers. Cukup 10 menit saja nih. Adonan pun siap diangkat. Wah, udah matang. Wah, wangi banget, bolangers. Wih. Kalau sudah didinginkan seperti ini,
Selanjutnya kue Subadra bisa dikemas. Bibi biasa menjual dalam bentuk kemasan plastik atau besek seperti ini. Lang, ayo ke acara tunggulan. Ada bulu tuh. Ini bulu dong. Pada kamar anak ya di sana. Mau acara tunggulan. Oh nya tuh teh. Ya, tunggu datanya. Ya, sami. Itu di sana. Nya teh. Ya, tunggu teh. Asyik, aku ikut menari bersama paman mengikuti irama hentakan halu dan lisung. Oh iya Bolangers, kata paman, pada zaman dahulu tutunggulan biasa dimainkan sebagai wujud syukur dan sukacita warga menyambut hasil panen yang berlimpah. Ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana aku bertualang, di situ aku menghormati tradisi. Semoga kita bisa menjadi penerus penjaga tradisi bangsa ini ya, Bolangers. Lang. Yuk, tolong dibagikan ke warga. Kateh. Sampai di sini dulu ya petualanganku kali ini. Jangan lupa terus jaga dan lestarikan budaya kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.